Require Learner Participation atau partisipasi peserta didik merupakan topik 3 dari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan dibawakan oleh kami kelompok 5. Adapun kelompok 5 sebagai penyusun beranggotakan Agus Anissa SPD, Afiza bin Hamzah SPD, Nur Mulia Astuti SPD, dan Widya SPD. Pokok bahasan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini antara lain yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga tujuan, yang keempat prinsip, dan yang kelima studi kasus dari partisipasi peserta didik. Pengertian require learner participation. Menurut kamus, require artinya sesuatu yang membutuhkan atau mengharuskan. Learner adalah pelajar atau peserta didik. Sedangkan participation adalah pengikutsertaan atau partisipasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa require learner participation adalah proses pembelajaran yang memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi atau substansi yang dipelajari. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri require learner participation. Yang pertama, menunjukkan antusiasme dan minat dalam belajar. Kemudian yang kedua, aktif bertanya agar lebih paham. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam suatu diskusi. Kemudian yang keempat ada mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, berinisiatif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang keenam, keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketujuh, bekerja sama dan berkontribusi dalam kelompok. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban. Selanjutnya, tujuan require learning participation. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, mencari hubungan, dan memahami implikasi dari konsep atau ide. Selain itu, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep atau teori yang dipelajari dalam situasi nyata untuk dapat memahami lebih baik cara konsep tersebut beroperasi. Kemudian tujuan yang kedua, pengembangan keterampilan sosial dapat melalui peserta didik yang dapat mengembangkan keterampilan bekerja sama melalui proyek kelompok atau aktivitas kolaboratif yang memerlukan pemecahan masalah bersama. Kemudian, peserta didik juga dapat mengembangkan keterampilan presentasi dan berbicara di depan umum melalui presentasi ataupun diskusi kelompok bersama. Tujuan yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Peningkatan motivasi belajar dapat melalui pemberian pengakuan dan penguatan positif kepada peserta didik untuk memberikan dorongan motivasi, seperti memberikan umpan balik yang positif atau penghargaan atas pencapaian yang mereka dapatkan. Tujuan yang keempat, peningkatan keterampilan kritis dan analitis dapat melalui studi kasus atau tugas pemecahan masalah. Peserta didik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tujuan yang kelima, pengembangan kemandirian melalui dengan melibatkan peserta didik dalam aktivitas atau proyek yang mendorong mereka untuk mengatur waktu dengan efektif dan mengelola jadwal pembelajaran mereka. Selain itu, melalui pemecahan masalah sendiri dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah sendiri, mendorong kemandirian dalam mencapai tujuan. Tujuan keenam, pengalaman praktis peserta didik dengan partisipasi peserta didik dalam sebuah proyek yang memiliki dampak langsung atau memberikan solusi untuk masalah di dunia nyata dengan menerapkan konsep dan teori yang dipelajari dari situasi atau sebuah proyek nyata. Prinsip require learning participation. Prinsip require learning participation menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan berpusat pada peserta didik.
dengan keyakinan bahwa keterlibatan aktif peserta didik akan memperkaya pengalaman pembelajaran dan meningkatkan pencapaian hasil pembelajaran peserta didik. Selanjutnya studi kasus. Langkah model Assure yang kelima adalah require learner participation sebesar 71%, di mana pada indikator require learner participation, butir yang memiliki nilai presentasi yang tertinggi adalah pada butir 33, di mana setiap ada pertanyaan dari siswa tentang media yang digunakan, saya akan menjelaskan sampai siswa itu merasa paham atau merasa jelas. Dengan persentase 77,5% dan butir yang memiliki nilai presentase yang terendah adalah pada butir ke-35, di mana saya akan menghampiri siswa yang merasa kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran yang memiliki persentase 66,25%. Pihak guru dalam memberikan pembelajaran sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya pada saat menggunakan media, sehingga keaktifan siswa akan lebih meningkat.